ta'awanu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Amma ba'd. Apa kabar Mbak Desi, Mas Yuda, rekan-rekan dari tim psikologi kesehatan mental, tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet, tak lupa para pasien yang berbahagia dan insya Allah akan diberikan kesembuhan oleh Allah. Kiranya bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin per pekan, yakni Jumat Berkah yang insya Allah akan dibawakan oleh beliau DRS Kiai Haji Lutfi Zawawi. Beliau adalah salah satu anggota atau pengurus koordinasi dakwah Indonesia Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah. Sudah ada berapa partisipan? 13 partisipan, alhamdulillah. Sambil menunggu beliau, Lutfi Zawawi gabung. Udah gabung belum, Mbak Desi? Oh. Baiklah. Alhamdulillah para hadirin rahimakumullah, tibalah saatnya kita mendengarkan tausiah yang begitu bermanfaat insya Allah bagi kita semua, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh beliau Dr. Andes Kiai Haji Lutfi Zawawi. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Kiai. Assalamualaikum Kiai. Kiai Zawawi. Kiai Lutfi Zawawi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, terdengar suara saya kira-kira? Belum terdengar suaranya Pak. Assalamualaikum. Pak Ustadz Lutfi. Pak Lutfi sudah masuk, Mbak Desi, silakan. Dipersilakan untuk tidak unmute. Pak Lutfinya sudah terlihat tapi suaranya belum masuk ini. Oh, belum masuk. Iya. Pak Lutfinya sudah hadir. Pak Ustadz Lutfinya sampun hadir tapi suaranya belum. Oh, suaranya belum. Iya ya. Nah itu. Ya. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum. Tema pada kajian Jumat Berkah edisi ke-6 kali ini ialah tentang sabar dalam musibah, yang langsung akan disampaikan oleh beliau Dr. Andes Kiai Haji Lutfi Zawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya,
Assalamualaikum Kiai. Coba suara. Udah di zonanya belum di ini aktifin. Belum dibuka. Tapi udah nongol ya? Udah nongol ini satu. Ada banyak. Sekarang suaranya udah kedengaran Ustaz? Udah kedengaran suaranya Ustaz Lutfi? Ya, saya ngikutin. Tuh masih tutup. Tutup suaranya. Suaranya sudah terdengar. Assalamualaikum Ustadz Lutfi, apakah sudah bisa dengar kami? Ya, Assalamualaikum Ustadz, ini kami sudah bisa mendengar suaranya Ustadz Lutfi. Mbak Desi mungkin bisa ditelepon aja dulu Mbak. Oke, dia udah dengar suaranya tadi. Boleh. Ya. Assalamualaikum Kiai. Iya, itu belum dibuka. Belum mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man usiba bi musibatin bimalihi aw fi nafsihi fakatamaha wa lam yaskuha ilan nas kana haqqa 'ala Allahi ay yaghfira lahu. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khususil khusus saudara-saudara kami yang saat ini berada di Wisma Atlet, senantiasa doa kami untuk antum semua, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan serta kesehatan yang sempurna sehingga bisa kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillahi taala, pada pagi hari yang baik ini, di waktu yang baik dan juga di hari yang baik, kita bisa bersilaturahim melalui media teknologi ini. Mudah-mudahan pertemuan ini, silaturahim ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi hari mendatangi para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata, "Kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kamu sekalian?" kata Rasulullah. Faqalu, kemudian para sahabat menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Satu jawaban yang amat sangat luar biasa dari para sahabat. Yang pada umumnya kita mungkin ketika ditanya hal yang seperti itu, ketika pertanyaan itu datang kepada kita, bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini? Pasti jawaban kita sebahagian besar adalah sehat, alhamdulillah, baik, alhamdulillah.
tapi tidak dengan sahabat. Orang-orang yang selalu dekat dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang selalu bersama dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang selalu mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini? Kemudian mereka tidak menjawab sehat, mereka tidak menjawab baik dan lain sebagainya, tapi keluar dari lisan-lisan mereka, faqalu asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa artinya sehat kalau tidak ada iman, saudara? Apa artinya harta kita berlimpah ruah kalau tidak ada iman? Apa artinya jabatan tinggi, kedudukan yang luar biasa tapi tidak ada iman di dalamnya? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam sebuah kitab klasik beliau menyatakan, orang yang paling hina di hadapan Allah adalah orang yang ada di dalam dirinya nikmat sehat tapi tidak ada iman di dalamnya. Saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya kepada sahabat. Ketika sahabat menjawab bahwa pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah, kemudian Rasulullah kembali bertanya, wa ma alamatu imanikum? Apa tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencoba mengkorek daripada para sahabat, wa ma alamatu imanikum? Apa tanda keimananmu di waktu pagi hari ini? Saudara-saudara, para sahabat-sahabatku yang berbahagia, saudara-saudaraku, apa jawaban para sahabat ketika ditanya wa ma alamatu imanikum? Mereka menjawab, naskuru alal raha wa nasbiru alal bala. Ya Rasulullah, tanda keimananku pada pagi hari ini, naskuru alal raha. Kami bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kami. Wa nasbiru alal bala, dan kami sabar atas ujian yang telah Allah berikan kepada kami. Saudara, pertemuan kita seperti ini adalah merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, saudara. Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan nikmat dan karunia yang begitu luar biasa. Kalaulah pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan, maaf, mungkin dalam situasi kondisi kita yang seperti ini, tapi kita sudah bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kondisi kesehatan kita tidak sempurna. Mungkin rezeki kita dalam hal ini materi kita kurang sempurna, tapi ternyata Allah berikan nikmat yang amat sangat luar biasa kepada kita. Pada pagi hari ini tertanamkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan sebuah nikmat dan karunia yang luar biasa untuk kita, saudara. Pantas kalau para sahabat menjawab naskuru alar roha, tanda keimanan kami kepada Allah pagi hari ini adalah kami bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Saudara, dari sekian banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dari sekian banyak karunia-karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, Allah tidak minta apa-apa. Allah hanya minta satu, syukuri nikmatku, kata Allah. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat, maka aku janji aku akan tambah nikmat itu. Tapi jikalau engkau tidak pandai mensyukuri nikmat, hati-hati, azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat, aku akan tambah nikmat itu, kata Allah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jikalau kamu tidak pandai mensyukuri nikmat, hati-hati, azabku amat pedih. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk pandai-pandai mensyukuri nikmat. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah oleh kamu orang yang ada di bawahmu, jangan kamu lihat orang yang ada di atasmu, kata Nabi Muhammad. Susah kita memang, tapi masih terlalu banyak orang yang lebih susah dibandingkan kita.
Sakit kita memang, kondisi kesehatan kita dan lain sebagainya, tapi ada orang yang lebih parah sakitnya dibandingkan kita. Unsuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kamu orang yang ada di bawahmu. Maka niscaya kamu akan menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat saudara. Saudara kaum muslimin yang berbahagia. Wa nasbiru alal bala. Kemudian tanda keimanan kami, kata para sahabat. Ketika Rasulullah bertanya, wa ma alamatu imanikum, apa tanda-tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Yang pertama mereka menjawab, naskuru ala raha, kami bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Sekecil apapun nikmat itu, sebesar apapun nikmat itu, yang zahirkah itu, yang tidak terlihatkah itu, kami mensyukuri nikmat itu ya Allah. Wa nasbiru alal bala, dan yang kedua tanda keimanan kami adalah kami sabar atas ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada kami. Saudara, orang-orang yang beriman di dalam menyikapi dalam hidup dan kehidupan di alam dunia ini, mereka semuanya selalu berpandangan yang positif. Apapun yang telah Allah berikan kepada kita, apapun yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, apakah itu perkara yang menyenangkan dia atau tidak menyenangkan dia, apakah perkara itu yang membuat hatinya gembira ataupun tidak, yang semua yang Allah berikan kepada dia, semua dipandang dengan positif oleh orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang beriman menyikapi hidup dan kehidupan di alam dunia ini selalu dengan pandangan yang begitu baik, saudara. Tidak ada yang jelek di hadapan para orang yang beriman. Dua sifat inilah yang dikagumi oleh Nabi SAW sampai-sampai Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min. Mengagumkan sekali ini perkaranya orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu la khair, karena semua perkara yang menimpa kepada orang yang beriman semuanya baik, saudara. Ini yang dikagumi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semua perkara-perkara, semua masalah-masalah yang terjadi kepada orang-orang yang beriman, inna amrahu kullahu la khair, semuanya adalah baik dalam pandangan orang-orang yang beriman. Menyikapi semua ini dengan pandangan yang positif. Walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Demi Allah, Rasulullah mengatakan walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang mampu melakukan hal yang seperti ini kecuali hanya adalah orang-orang yang beriman, saudara. Hanya orang yang beriman yang mampu menyikapi apapun keadaan yang terdapat di dalam dirinya dengan baik. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali adalah orang yang beriman. In asabathu sarra sakara. Orang yang beriman apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya, sakara, mereka pasti bersyukur kepada Allah. Wa kana khairan lahu, dan rasa syukur itu adalah baik bagi dirinya. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehat badannya, murah rezekinya, sukses dalam hidup dan kehidupannya, ketika dia mendapatkan daripada nikmat yang menyenangkan, in asabathu sarra fasakara, dia bersyukur dan dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak di antara kita yang terjadi, saudara, ketika Allah berikan berbagai macam karunia kepadanya, Allah kasih sehat dia, Allah kasih sukses dia, Allah kasih jaya dalam hidup dan kehidupannya, naik karir dan jabatannya, naik dia punya kedudukannya, bagus, sukses dan lain sebagainya. Ketika Allah berikan, berapa banyak orang yang ketika mendapatkan nikmat seperti itu bukan dekat kepada Allah tapi malah menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, ketika dia mendapatkan kenikmatan yang menggembirakan dirinya, fasakara, maka dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana khairan lahu, dan syukur itu adalah baik bagi orang yang beriman. Dan yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua sifat ini yang dikagumi, yang dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabathu dharra sabara. Dan orang yang beriman itu apabila dia mendapatkan satu bentuk
ujian, cobaan yang menimpa kepada dirinya, yang tidak menyenangkan hatinya, yang membuat menderita hatinya, fasabara, maka dia sabar, wa kana khairan lahu, dan sabar itu pun juga adalah baik buat diri dia. Oleh karena itu pandangan daripada orang-orang yang beriman, ketika dapat nikmat baik dia bersyukur, dan bersyukur itu adalah kebaikan buat diri dia. Ketika dia mendapatkan satu musibah, dan musibah itu dia sabar, dan sabar itu adalah kebaikan buat diri dia. Kalau begitu tidak ada semuanya kecuali adalah yang baik yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan di alam dunia ini, saudara. Sering di antara kita baru menyikapi dekat kepada Allah dalam situasi-situasi tertentu saja. Dalam kondisi-kondisi kita tertentu saja, baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering di antara kita ketika kita sedang mendapatkan ujian dan cobaan, ketika kita mendapatkan musibah, baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gelar sejadah kita sujud kepada Allah, kita bangun di waktu malam, kita menangis, menyebut-nyebut nama Allah. Ketika sudah mendapatkan musibah, ujian dan cobaan, baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita sedang mendapatkan nikmat, ketika kita sedang mendapatkan keluasan rezeki, kita mendapatkan sebuah keadaan yang baik, seringkali kita lupakan Allah dalam kehidupan kita. Disitulah Allah pernah menyindir kita dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza masal insana durru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima. Falamma kasafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massahu. Disindir kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah berfirman, wa idza masal insana durru, ketika manusia kami berikan ujian dan cobaan, ketika manusia kami timpakan musibah, bencana, datang masalah demi masalah kepada manusia, itu da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima. Barulah manusia pada saat itu ingat kepada aku, kata Allah. Lagi duduk, ingat, lagi berbaring, ingat, lagi berdiri, ingat. Dalam segala keadaan dia ingat kepada Allah. Kenapa? Karena sedang mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan. Pada saat itu dia ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ingat kepada aku. Tapi kata Allah, falamma kasafna anhu durrahu, ketika musibah itu kami ganti dengan kenikmatan. Ketika musibah itu kami ganti dengan kenikmatan, yang sakit kami sembuhkan penyakitnya, kata Allah. Yang rezekinya kurang kami tambah rezekinya, kata Allah. Yang tidak pernah naik jabatan dan kedudukannya, kami naikkan jabatan dan kedudukannya. Senang mereka, sehat mereka, sukses mereka, jaya mereka. Ketika pada saat itu marra ka'allam yad'una ila durrin massahu, manusia pun berjalan dengan sombongnya, seolah-olah dia belum pernah ingat kepada aku, kata Allah. Saudara, bil khusus kepada saudara-saudaraku yang saat ini, dan senantiasa kami doakan, mudah-mudahan apa yang sedang dialami saat ini, menderita, yang kita semua maklum situasi dan kondisi kita sekarang ini, saudara. Mudah-mudahan ini akan mengangkat dosa-dosa kita, akan memberikan satu makom yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab ujian yang telah Allah berikan kepada kita, saudara. Al-Imam At-Tabrani dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba memberikan gambaran, memberikan ilustrasi yang luar biasa. Ketika ada saudara-saudara, ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, sekecil apapun cobaan itu, sebesar apapun cobaan itu, seringan apapun cobaan itu, seberat apapun cobaan itu, ketika kita mendapatkan cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita menjalaninya dengan penuh kesabaran dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah merupakan sebuah hadiah yang amat sangat luar biasa buat kita ketika kita mampu menjalani itu dengan sabar, saudara.
Al-Imam Tabrani beliau meriwayatkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ilustrasi yu'ta bisahidi yaumal qiyamah fayunsabu lil hisab. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fayunsabu lil hisab, dan mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab mereka orang-orang yang mati syahid. Apakah di dalam perjuangannya bersama Rasulullah ketika dia berjuang menegakkan agama, membela perjuangan agama itu, apakah ikhlas karena Allah atau tidak? Bagaimana niatnya ketika dia itu akan dihisab nanti. Yu'ta bisyahidi yaumal qiyamah fayunsabu lil hisab. Orang-orang yang mati syahid nanti pada hari kiamat akan dihisab. Wa yu'ta bil mutasaddiqi fayunsabu lil hisab. Begitu juga akan didatangkan nanti orang-orang yang suka dermawan mereka, memberikan sedekah mereka pun juga pada hari kiamat nanti yaumul qiyamah mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dikeluarkannya itu, yang disedekahkannya itu, apakah ikhlas atau tidak, apakah hartanya halal atau haram dan lain sebagainya. Apapun status sosial kita, apapun profesi kita, nanti fi yaumil qiyamah kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan summa yu'ta bi ahlil bala wala yunsabu lahum mizan wala yunsabu lahum diwan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika nanti pada hari kiamat orang-orang yang mati syahid dihisab oleh Allah, orang-orang yang selalu bersedekah dihisab oleh Allah, apapun profesinya, apapun status sosialnya, semua orang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yu'ta bi ahlil bala, kemudian pada saat itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Siapa? Orang-orang yang kena musibah di dunia, orang-orang yang selalu mendapatkan ujian dan cobaan di dunia. Tapi orang yang tersebut ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan di hidup di alam dunia, dia sabar, dia ikhlas. Ujian-ujian yang ditimpakan kepada dia, dia terima, dia reda, ikhlas karena Allah, dia sabar. Ketika pada saat itu summa yu'ta bi ahlil bala, didatangkanlah pada hari kiamat itu orang-orang yang sabar mendapatkan ujian dan cobaan di dunia, wala yunsabu lahum mizan wala yunsabu lahum diwan. Allahu akbar. Ternyata mereka orang-orang yang ahli bala, yang mendapatkan musibah dan dia sabar di dunia ketika musibah itu, la yunsabu lahum mizan, dia tidak ditimbang nanti yaumil mizan, wala yunsabu lahum diwan, dan dia tidak akan mendapatkan hisab nanti pada saat itu, saudara. Sementara yang syahid dihisab, sementara yang mutasaddiqin dihisab, sementara orang-orang semuanya dihisab, tapi ternyata kata Nabi min ahlil bala, orang yang sabar dalam mendapatkan ujian di dunia, kemudian dia menerima itu semua takdir dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yu'ta yaumal qiyamah bi ahlil bala, didatangkan nanti pada hari kiamat orang-orang tersebut, la yunsabu lahum mizan wa la yunsabu lahum diwan, dia tidak akan mendapatkan hisab dan juga tidak akan ditimbang amalnya. Masya Allah. Fayusabu alaihimul ajra sabba, bahkan pada saat itu orang-orang tersebut akan mendapatkan ganjaran-ganjaran dan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua musibah yang telah ditimpa kepada mereka, mereka jalani dengan penuh kesabaran, saudara. Ketika kita sabar mendapatkan ujian dan cobaan, seringan apapun musibah itu, seberat apapun musibah itu, kemudian kita sabar, maka yakinlah saudara, nanti yaumul qiyamah kita tidak akan dihisab oleh Allah, karena dosa-dosa kita sudah terhapus dengan sebab sabar ketika kita mendapatkan musibah. Sehingga apa yang terjadi pada saat itu, yakni pada yaumul qiyamah, hatta inna ahlal afiyah la yatamannawna fil mawqif
an ajzadahum quridat bil maqarid min husni sawabillahi lahum. Masya Allah. Iri mereka, saudara. Iri daripada orang-orang yang melihat pada saat itu dia lihat amin ahlil bala, dia tidak mendapatkan hisab, dia tidak diimizan. Kemudian mereka orang-orang yang sabar waktu hidup di dunia itu, dia mendapatkan pahala ganjaran yang luar biasa dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka mereka la yatamannawna fil mauqif, kemudian mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka siap an ajazadahum fi quridat bil maqarid. Mereka siap kalau seandainya dia tahu pahalanya sebesar seperti ini, dia akan minta kembali ke alam dunia, dia akan siap dirinya dipotong-potong dengan gunting sekalipun, dia akan sabar karena pahala yang mendapatkan daripada kesabaran itu min husni sawabillahi lahum, karena begitu besarnya pahala. Mereka tidak dihisab, mereka tidak dimizan, tapi mereka mendapatkan daripada ganjaran yang amat sangat luar biasa, pahala yang begitu besar, dan Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kunci yang paling utama adalah kita sikapi ini semua dengan hati yang sabar. Tetap kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi apa yang telah ditimpakan kepada kita saat ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Iza ahabballahu abdan ibtalahu. Apabila Allah sayang kepada seorang hamba, maka Allah akan uji dia. Dan tidak menutup kemungkinan, saudara, sebagaimana janji Nabi SAW, man usiba bimusibatin bimalihi au fi nafsihi. Orang yang mendapatkan ditimpakan musibah, apakah musibah itu pada hartanya ataupun pada dirinya, hilang mungkin mobilnya, hilang mungkin motornya, mungkin hilang jabatan dan kedudukannya, bisa jadi mungkin rumahnya terbakar dan lain sebagainya, au fi nafsihi, atau mungkin dia menderita sakit apa yang ada pada dirinya, mendapatkan musibah pada dirinya, fakata maha walam yaskuha ilan nas, tapi musibah-musibah tersebut yang menimpa kepada dirinya itu, dia simpan musibah itu, walam yaskuha ilan nas, dan dia tidak mengeluhkan ini semua kepada manusia, karena haqqa 'alallahi ayyaghfira lahu. Ini adalah merupakan hak Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, saudara. Saudara, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang Allah turunkan ini semua adalah merupakan sebuah teguran untuk kita. Demi Allah, Allah datangkan virus ini bukan untuk membinasakan umat manusia. Allah datangkan ini wabah bukan untuk mematikan umat manusia. Tapi Allah datangkan ini wabah. Tidak lain Allah adalah ingin memberikan sebuah ultimatum kepada kita. Allah akan memberikan sebuah peringatan kepada kita bahwa dunia yang kita berada di dalamnya, dunia ini ada yang miliki, dunia ini ada yang menciptakan. Jangan lupa kepada Sang Pencipta dunia, saudara. Kunci yang paling utama, ayo sikapi hal yang seperti ini dengan hati yang lapang dada. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus tetap waspada. Kita juga harus tetap berikhtiar. Tidak boleh kita menganggap remeh dan tidak boleh kita menganggap kecil ini masalah. Karena sudah terlalu banyak, saudara. Dan ini yang kita rasakan. Bukan hanya kita, bukan hanya istri, bukan hanya anak, bukan hanya lingkungan kita, bukan hanya masyarakat kita, bukan hanya kota kita, bukan hanya bangsa kita. Tapi tidak lain, saudara. Kurang lebih 215 negara mengalami hal yang sama. Mudah-mudahan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita sikapi ini dengan positif, dengan pandangan yang baik, selalu berhusnudzan kepada Allah, yaitu kita bersyukur bila kita mendapatkan nikmat dan bersabar kita mendapatkan ujian. Teriring doa khusus bil khusus kepada saudara-saudara aku. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya,
dan Allah berikan Amin. kesehatan yang sempurna sehingga bisa beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada para tenaga medis. Syukran jazakumullah khairan. Kalian adalah, antum semua adalah merupakan pahlawan yang terdepan untuk daripada wabah ini, saudara. Terima kasih dari hati yang paling dalam. Ucapan terima kasih kepada para tenaga medis dan semua yang punya perhatian terhadap hal perkara wabah pandemi ini. Mudah-mudahan Allah lah yang akan membalas itu semua. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ahsanal jaza, Yai. Masya Allah, sangat luar biasa sekali bahwasanya kita dalam menerima cobaan ini haruslah senantiasa konsisten dalam kesabaran, karena kesabaran sendiri ialah merupakan hal yang positif yang mana akan diberikan pahala-pahala yang luar biasa kelak. Karena Nabi sendiri ketika bertanya kepada sahabat, ma alamatul iman, ya sahabat, apa tanda keimanan? Tanda yang pertama adalah nashkuru 'alal rukha wa nasbiru 'alal bala. Mensyukuri atas kenikmatan Allah yang dilimpahkan kepada hambanya dan mensabari dan senantiasa bersabar atas cobaan yang ia terima. Kemudian bencana atau bala atau musibah yang ditimpakan Allah kepada hambanya itu sejatinya adalah untuk menguji, karena Allah terlalu cinta kepada kita sesuai dengan hadis idza habballahu abadan ibtalahu. Ketika Allah mencintai hambanya, niscaya Allah akan mengujinya. Kiranya demikian. Apabila ada yang perlu dipertanyakan, silakan langsung menggunakan voice-nya speaker atau lewat chat. Tapi beliau Kiai Zawawi karena tadi konfirmasi nggak bisa melayani pertanyaan karena beliau ada kegiatan lain. Dalam hal ini adalah dakwah di tempat yang lain. Kiranya cukup jelas. Nggak ada pertanyaan. Baik, kami selaku pembawa acara atau muqassimul awqat, kiranya ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan pada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Afwan Ustaz. Terima kasih. Afwan. Terima kasih Ustaz. Ya. Afwan. Terima kasih Ustadz. Semangat Semoga Bapak Pak Ibu Ustadz sekalian. Quran Jangan lupa Ustaz. berzikir. Ya, ya. Amin. Terima kasih Pak Iya, Ustaz. Afwan, Pak.